Hai teman-teman, perkenalkan saya Anggi Arum Sri Lestari dari Prodi D3 Keperawatan akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan resmi pertama dalam bahasa Melayu disusun oleh Charles Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda. Ejaan ini disebut ejaan Van Ophuijsen yang merupakan alfabet Latin dengan beberapa ciri khas. Penggunaan huruf J untuk bunyi Y, penggunaan OE untuk bunyi U, penggunaan tanda diakritik koma di atas untuk bunyi yang dibedakan, misalnya bermain. Ejaan ini digunakan secara luas hingga tahun 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947. Pada tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, disusun ejaan baru yang lebih sederhana oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saat itu, Suwandi. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Beberapa perubahan penting yang diperkenalkan meliputi penggantian huruf OE menjadi U, penggunaan huruf DJ diganti dengan J, penggunaan huruf TJ diganti dengan C, penggunaan tanda apostrof di akhir kata yang memiliki awalan D dan G dihapuskan. Ejaan ini dipakai hingga tahun 1972. 3. Ejaan yang disempurnakan EYD 1972. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia mengesahkan ejaan yang disempurnakan melalui Instruksi Presiden Nomor 57 Tahun 1972. EYD diperkenalkan sebagai hasil kerjasama Indonesia dan Malaysia untuk menyatukan ejaan kedua negara yang memiliki akar bahasa yang sama. Perubahan utama dalam EYD meliputi penggantian huruf DJ menjadi J secara menyeluruh, penggantian TJ menjadi C, penggunaan SY untuk bunyi seperti syarat yang sebelumnya syarat, huruf CH diganti menjadi KH. EYD kemudian diperbarui secara bertahap untuk menyesuaikan perkembangan bahasa. 4. Penyempurnaan EYD. Perubahan pada 1987, 2009, dan 2015. Setelah EYD diterapkan, terdapat beberapa penyempurnaan. 1987. Perubahan minor yang lebih menekan pada tata cara penulisan kata serapan, gabungan kata, dan singkatan. 2009. Diterbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang memperjelas beberapa aturan mengenai penulisan kata serapan dan unsur serapan. 2015. Pemerintah kembali memperbarui Pedoman Ejaan melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penyempurnaan ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian dengan bahasa Indonesia di era modern, termasuk aturan baku untuk kata serapan dan gabungan kata yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. 5. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) saat ini. PUEBI menggantikan istilah EYD dan merupakan pedoman ejaan yang berlaku di Indonesia saat ini. PUEBI memberikan aturan yang lebih lengkap dan menyesuaikan kebutuhan bahasa Indonesia modern dengan mempertimbangkan pengaruh bahasa asing yang semakin kuat serta perubahan dalam komunikasi dan teknologi. Misalnya, aturan tentang pemenggalan kata, penulisan kata serapan, dan penggunaan tanda baca disempurnakan agar lebih relevan. Kesimpulan, perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia menunjukkan upaya untuk menyederhanakan dan menyesuaikan bahasa dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, EYD, hingga PUEBI. Setiap tahap penyumbangan dalam pembentukan ejaan bahasa Indonesia yang lebih efektif dan mudah dipahami.